Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Ida Rusiana. Kita akan kembali belajar matematika ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengenai himpunan ya, himpunan. Jadi mungkin belum pernah dengar ya materi himpunan di matematika ya. Tapi kalau istilah himpunan mungkin sudah pernah dengar lah ya. Himpunan, berhimpun. Kira-kira apa itu arti dari himpun? Himpunan. Ya, himpunan itu maksudnya adalah kumpulan. Ya, himpunan, kumpulan. Tapi kumpulan apa? Gitu ya. Kumpulan objek-objek atau benda-benda yang bisa diartikan dengan jelas, yang punya arti yang cukup jelas. Gitu ya. Bisa didefinisikan, bisa diartikan dan terukur. Itu dia. Jadi tidak semua kumpulan bisa disebut sebagai himpunan dalam matematika. Ya, nah, himpunan dalam matematika seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Oke. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan contoh kira-kira yang kumpulan yang termasuk himpunan apa-apa aja. Contoh, kumpulan bilangan bulat yang berada di antara 1 dan 10. Nah, itu kan artinya jelas ya nak? Jelas itu artinya. Apa-apa aja anggotanya. Kalau dia cukup jelas artinya, maka bisa disebutkan apa-apa aja anggota dari kumpulan itu. Ya, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu termasuk himpunan. Kumpulan yang bisa diartikan dengan jelas dan terukur. Nah, contoh yang bukan himpunan ya, kumpulan wanita-wanita cantik, misalkan kumpulan siswa kelas 7 yang cantik. Kira-kira itu bisa didefinisikan dan bisa terukur nggak dengan jelas? Bisa nggak kira-kira kalian pastikan siapa-siapa aja anggota yang masuk ke kumpulan itu? Kumpulan siswa kelas 7 yang cantik. Nggak bisa ya? Karena definisi cantik itu relatif. Pengertian cantik itu tergantung pandangan setiap orang, berbeda-beda. Cantik menurut ibu belum tentu cantik menurut kalian. Jadi tidak bisa disebutkan siapa-siapa aja anggotanya. Kalau yang seperti itu bukan himpunan. Bisa ya dibedakan ya nak ya. Nanti coba kalian perhatikan beberapa contoh yang merupakan himpunan, kumpulan yang merupakan himpunan dan juga kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Sampai situ paham ya nak ya? Oke, sekarang kita lanjut ya nak. Kita lanjut tentang cara penulisan himpunan. Himpunan itu biasanya dituliskan, disimbolkan dengan huruf besar. Bebas huruf apa saja, A sampai Z. Yang penting dia huruf besar. Penulisannya adalah huruf besar. Ya. Kemudian anggota-anggotanya itu dituliskan di dalam kurung kurawal. Bukan kurung biasa ya nak, kurung kurawal seperti ini. Jadi contoh, A adalah kumpulan binatang berkaki 2. Misalnya seperti itu himpunan ya, karena bisa didefinisikan dengan jelas dan bisa disebutkan anggota-anggotanya setelah apa-apa aja. Penulisannya kita buat seperti ini. A sama dengan, jangan lupa sama dengannya ya nak. A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian sebutkan anggota-anggotanya. Ya, misalnya ayam, bebek, burung. Kemudian setelah selesai, kalian sebutkan anggota-anggotanya, tutup kurung kurawal. Jadi seperti ini ya penulisan himpunan ya nak, jangan salah. Harus huruf besar, kemudian dilanjutkan dengan tanda sama dengan, lalu anggota-anggotanya dibuat di dalam kurung kurawal. Itu cara penulisan himpunan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai anggota himpunan. Anggota himpunan itu biasanya sering juga disebut dengan elemen, ya. Jadi disimbolkan dengan simbol seperti ini, elemen. Oke. Nah, Ibu kasih contoh. Kalau Ibu berikan satu himpunan, maka kita bisa menentukan siapa-siapa aja anggota dari himpunan itu dan apa-apa aja yang bukan anggota dari himpunan tersebut. Contoh misalnya seperti ini. adalah himpunan
nama-nama hari selama 1 minggu. Ya. A, himpunan nama-nama hari selama 1 minggu. Itu dia nama himpunannya. Kalau misalnya ibu sebutkan Selasa, gitu ya, berarti Selasa adalah anggota dari himpunan A. Maka dituliskan seperti ini. Selasa elemen dari A. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu sebutkan Februari, apakah Februari anggota dari himpunan A? Nama-nama hari selama 1 minggu tadi? Tidak ya. Maka dibuat seperti ini. Februari bukan elemen himpunan bilangan A. Sampai di situ paham ya? Paham ya nak ya mengenai anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Ingat simbolnya seperti ini ya. Elemen. Elemen itu artinya anggota himpunan. Oke? Oke, sekarang ibu lanjut ya nak ya. Ibu akan jelaskan ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami dalam materi himpunan ini. Yang pertama adalah kardinalitas. Ya, kardinalitas disimbolkan dengan huruf N. Nah, kardinalitas itu maksudnya adalah jumlah seluruh anggota dari suatu himpunan. Itulah kardinalitas. Contoh, himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Ada apa aja nak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa jumlah anggota? Ada 7 ya. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 7. N-nya sama dengan 7. Itu ya kardinalitas, paham ya nak ya? Nah, yang kedua adalah himpunan bagian. Ya, arti dari himpunan bagian maksudnya suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan yang lain. Itu adalah himpunan bagian. Contoh, himpunan A, himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Jadi ya, Senin, Selasa sampai Minggu. Oke. Kemudian ada himpunan yang lain, misalnya himpunan B. Himpunan B anggotanya adalah nama-nama hari berawalan huruf S misalnya. B, Senin, Sabtu, gitu ya. Maka B disebut sebagai himpunan bagian dari si himpunan A. Kenapa? Karena anggota-anggota si B semuanya merupakan anggota dari si A. Maka B disebut sebagai himpunan bagian dari himpunan A. Dituliskan seperti ini. Nah. B, himpunan bagian A. Jadi ini simbol dari himpunan bagian. Nah, coba kamu perhatikan beberapa contoh himpunan bagian ini biar kamu lebih paham. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, istilah dalam himpunan ada yang namanya himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah jumlah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Itulah himpunan kuasa. Jadi tadi himpunan bagian kamu sudah paham ya. Satu himpunan itu bisa memiliki banyak himpunan bagian. Ya, seperti contoh yang tadi kamu sudah perhatikan. Maka jumlah seluruh himpunan bagian yang dimiliki oleh sebuah himpunan itu disebut dengan himpunan kuasa. Simbolnya seperti ini. Contohnya juga kalian perhatikan ya. Satu himpunan ya disebut seperti ini, contohnya kalian perhatikan. Maka kalau kita buat himpunan bagian dari himpunan tersebut, maka diketahui jumlah seluruh himpunan bagiannya adalah sebagai berikut. Nah, jumlah seluruh himpunan bagian itu simbolnya seperti itu ya. Jumlah seluruh himpunan bagian itulah yang disebut dengan himpunan kuasa. Sampai situ paham ya nak ya? Oke, yang keempat, istilah yang keempat adalah himpunan semesta. Dari kata-katanya semesta berarti seluruhnya, gitu ya. Jadi kalau yang disebut himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat seluruh himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya seperti ini. Ada himpunan A dibicarakan, anggotanya ini. Kemudian himpunan B anggotanya ini. Maka himpunan semesta dari ini adalah ini. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya memuat seluruh anggota dari himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan semesta disimbolkan dengan S, ya nak ya. Nah, jadi ada dua istilah yang terakhir. Yang pertama himpunan kosong dan bukan yang pertama ya, yang kelima himpunan kosong dan yang keenam adalah himpunan nol. Apa bedanya himpunan kosong dengan himpunan nol? Himpunan kosong disimbolkan dengan seperti ini. A adalah himpunan kosong misalnya. A sama dengan buku
buka kurung awal, tutup kurung awal. Loh, kok bisa seperti itu? Berarti yang disebut dengan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, kosong dia. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan himpunan nol? Himpunan nol itu berarti misalnya himpunan nol. A sama dengan buka kurung awal, nol, tutup kurung awal. Nah, apa artinya himpunan nol berarti? Himpunan nol berarti himpunan yang memiliki hanya satu anggota, yaitu si nol. Anggotanya hanya si nol. Apa kira-kira contoh himpunan nol ya? Misalnya himpunan bilangan bulat yang bukan negatif dan bukan positif. Ayo, himpunan bilangan bulat yang bukan positif, bukan negatif. Apa itu? Nol. Itu aja ya, hanya nol ya. Nah, berarti himpunan bilangan bulat yang bukan positif dan bukan negatif itu merupakan himpunan nol. Kalau himpunan kosong apa contohnya? Himpunan kosong misalkan himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf Z. Ada nama hari berawalan huruf Z? Nggak ada ya. Maka himpunan nama-nama hari berawalan huruf Z itu anggotanya nggak ada. Itu adalah himpunan kosong. Nah, jadi itulah istilah-istilah yang ada dalam materi himpunan yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Sampai di situ mudah-mudahan kalian cukup jelas ya nak ya.